Hari ini kita akan review singkat salah satu inner monitor terbaik tahun ini, produk kolaborasinya Tangzu dengan Hawaiian Bad Boy atau Bad Guy Good Audio Review. Ini dia review singkat dari Tangzu, Swan Envy. This is Fernanda Ginson's YouTube channel. Ya, kayak gini, inner monitornya bentuknya warna merah, ini cuma satu warna. Nggak tahu nanti bakalan ada warna berikutnya apa enggak ya. Kalau dalam kotaknya sih dapat pouch kulit gitu, standar kayak Throat Ear, kayak Moondrop gitu lah. Ada kayak pouch kulit kecil gitu. Yang biasanya sih gue nggak pernah pakai. Tapi gue kasih lihat aja, bentuknya kira-kira seperti ini. Tangzu, ada logonya. Ya, ini kayak GoFood. Zaman sekarang kalau mesen nasi apa gitu, biasanya bentukan bungkusnya kayak gitu. Terus ear tipsnya enaknya dapet Tangzu Sancai. Defaultnya sih ini sebenarnya, putih silikon biasa. Cuma dapat Tangzu Sancai yang white bore sama yang non white bore. Yang white itu yang pipih pendek kecil gini. Kalau ini yang normal. Jadi satu lebih pipih, diameternya juga lebih kecil. Ini lebih lonjong-lonjong, lebih agak tinggi sedikit. Yang ini lebih normalnya yang gue pakai. Gue nggak pakai yang white bore. Ini gue taruh sini aja. Oke, itu tadi isi boxnya. Sekarang kabelnya, kabel lumayan tebel ya, bagus sih sebenarnya kalau kabelnya mah, gue no problem lah. Kalau lu upgrade ke tipe-tipe yang 100-200 ribuan gitu, kabelnya menurut gue nggak terlalu penting karena kabel bawaannya udah cukup oke. Unless lu mau custom itu nggak masalah. Nanti kita bahas tentang kabelnya. Sekarang soal fitting, cepet-cepet aja ya kalau yang kayak gini mah. Fittingnya sebenarnya enak-enak aja, gue nggak ada masalah, nyaman di gue. Cuma agak chunky, agak kalau kelihatan keluar tuh agak kayak nonjol keluar gitu kan. Nah, seperti itu. Sebenarnya sih gede di gue tuh enggak, penuh di telinga gue tuh juga enggak. Cuma bakalan akan kelihatan agak keluar aja, bentuknya seperti itu. Dia pakai dual dynamic driver. Ini satu ini, dua ini. Harus ini yang lebih ke low frequency, ini yang lebih ke high maybe. Dan ini produk kolaborasinya Hawaiian Bad Boy atau Bad Guy Good Audio Review YouTube-nya. Dia suka collab-collab, produknya yang terakhir gue nggak suka, yang headis terlalu ngebas. Ini cakep. Menurut gue tuningannya agak-agak U-shape harusnya, nanti gue kasih lihat nih grafnya. Dia warm, balance, nggak terlalu ngebas, treble juga nggak ada satu frekuensi yang ngepick banget gitu juga nggak, aman. Ya U-shape aja sih sebenarnya. Ada sub bass, mid bass boost itu nggak di boost dari mid. Biasanya kan nanjaknya agak early dari sini, 300-200 sweet spot nanjak ini kan. Nah ini nggak, agak telat, baru naik di 100. Gitu. Tapi gue nggak ngerasa mid bassnya lemah gitu, enggak sih. Ya terus juga treble roll off-nya juga cantik sih menurut gue, nggak ada yang lancip berlebihan gitu, nggak ada yang kayak berdiri itu lancip satu gitu, tegak banget dan kedengeran banget, kontras gitu juga enggak. Aman-aman aja, cakep, balance, oke. Sekarang apa nih yang bikin dia amazing banget? Yang bikin dia amazing banget menurut gue timbre-nya sama cara dia ngerepresentasiin imaging gitu. Imaging itu menurut gua akurat banget, bagus banget untuk harga cuma 1 juta ya. Akurat banget. Jadi kayak suara-suara yang ada di kanan, di kiri, agak kanan, agak kiri. Kalau di panning itu ya, kalau mungkin teman-teman yang biasa mixing juga ada kan, ada panning kayak left 20, left 40, left 50, left 99 gitu mungkin. Jadinya ketahuan mana yang kiri, yang kanan, depan, belakangnya itu lebih detail, nyata, jelas, cakep banget, natural banget. Terus timbre-nya juga timbre dynamic driver yang bener natural. Apa sih timbre natural? Kedengeran apa adanya. Jadi kalau lu denger, kalau lu drummer, lu tahu suara snare lu tuh begitu tang. Terus suara kick lu juga tang. Misalnya begitu, atau gitar akustik gitu tuh, piano gitu ya. Itu kedengerannya apa adanya, kayak waktu lu ada di situ di ruangan itu, drummer main gitu. Atau lu main drum, terus nanti direkam, dikeluarin di speaker, itu kan suaranya pasti agak beda kan. Nah kalau speakernya bagus atau timbre bagus, itu natural sedekat mungkin. Sebagaimana
suara asli si drum itu atau si gitar akustik itu kedengeran saat dia nggak kena mic, belum masuk speaker lagi. Nah itu senatural mungkin, ini natural banget, akurat banget, dynamic driver like yang ada di headphone banget. Emang dynamic driver sih gitu, cuma gue rasanya ya, oh ini dynamic driver yang akurat nih kayak begini, bagus, natural, jernih juga iya, tapi nggak muffled, dan nggak bright juga. Jadi well balance, atasnya tuh treble-nya nggak ada yang nusuk, warm. Terus dihajar volume kenceng juga aman-aman aja gitu. Kalau lu mau ngerasain kayak gitar-gitar yang crunchy gitu, kedengeran, ada gitu. Lu mau ngerasain bass-bass tremble yang ada getarannya kayak gitu-gitu ya, itu juga ada, aman, enak-enak aja gitu. Jadi menurut gua suaranya bagus banget. Ya ini cakep suaranya dan gue pakai eartips yang Tangsu Sancai-nya ini fittingnya lebih enak. Kalau significantly ngerubah suaranya apa enggak dari yang eartips putihnya ke sini menurut gue nggak terlalu beda jauh, kalaupun beda sama-sama enak lah gitu. Cuma fittingnya di sini lebih grippy aja kalau pakai yang bintik-bintik dari si Tangsu Sancai ini. Jadi gue pakai yang ini, cakep. Sekarang kita kayak track by track gitu kali ya. Ini yang pertama ini juga udah enak sih. Ini This Charming Man by Novel Vague, cover sama Melanie Pain ya, gue lupa namanya. Ini musiknya enak, jelas, ngayun, terus vokalisnya juga jernih, rapi. Terus gue hari ini juga, nggak hari ini sih, beberapa hari yang lalu nemuin lagu Broken Man. Ya ini lagunya ada part-part gitar yang serang gitu. Itu entah distorsi entah fuzz gue nggak tahu lah ya. Cuma pas di bagian itu bener-bener crunchy, garangnya dapet gitu, fun, gemeter-gemeternya tuh dapet, enak banget. Terus juga lu mau apa, popang-popang juga enak ya. Terus gue dengerin Blink, gue dengerin Green Day juga aman aja. Terus gue dengerin Busy Track ya. Busy Track ini kayak yang baru rilis juga, Acavalaya aja ya. Ini album Sylvia di mixing ulang, album Sylvia-nya Snarky Puppy. Gue suka banget, gue suka parah lah ini yang yang remasternya 2024 baru keluar. Cakep parah, trompet jelas gila, timbre natural parah, headphone dynamic driver like, dynamic speaker like, pokoknya natural banget, enak banget. Kita compare sama tentu saja beberapa in-ear monitor yang ramai di pasaran lah ya, yang harganya juga kurang lebih sama atau berdekatan atau mungkin akan agak lebih di atasnya. Oke, yang pertama tentu saja pasti ada yang nanya gini kan, Sonus sama Swan Envy, dua-duanya bagus, nggak ada yang jelek. Cuma kalau gue bisa bilang kalau lu bakal gas di volumenya agak kencang sedikit di sini, itu bakal lebih bright sedikit lah, agak shouty sedikit. Tapi dua-duanya sih gue bisa terima di volume kencang. Ya, volume linearity-nya menurut gue aman-aman aja dua-duanya. Cuma kalau lower mid-nya itu lebih tebal ini, lebih berasa. Lower mid ya, bukan sub bass. Terus upper mid range-nya bakal lebih berasa ini. Tapi dua-duanya oke. Tapi gue ngerasa timbre naturalnya lebih dapat di sini. Treble-nya, ceringnya pas aja, natural aja, berasa enak aja gitu. Ini sebenarnya juga enak sih untuk balance armature plus satu dynamic driver yang cukup koheren menurut gue. 7 Hz Sonus ini cakep juga gitu. Apalagi lu punya budget terpaut berbeda sekitar berapa? 400 ribuan mungkin ada. Jadi kalau lu nyarinya antar sejuta, ini tetap salah satu yang paling bagus juga. Tapi kalau lu mau rasain yang sweet di 1 juta, warm, enak, hajar, ambil ini. Terus ke SIMGOT EM6L. Alright. Kalau imaging menurut gue, soundstage nggak beda jauh lah kalau menurut gue ya, dengan terpaut harga 1,6, ini 1,2. Tapi naturalnya tetap dapat ini, timbre-nya tetap dapat ini, treble-nya lebih aman ini. Ini tuh kayak agak nggak wild sih, kayak treble tuh ada yang naik terus turun gini, terus kayak naik lagi gitu, kayak crossover di BA treble-nya mungkin ya kurang oke, atau BA driver di treble-nya mungkin kurang oke. Gue juga kurang bisa analyze sebenarnya. Cuma dari sependengaran gue nyoba aja, tetap lebih natural Swan Envy, lebih cakep Swan Envy all the way. Kalau gue all the way saat ini, maksudnya ini nggak jelek. If you already got this one, ya udah nikmatin aja gitu. Timbre dan treble-nya kalah di sisi itu kalau menurut gue di sama Swan Envy. Kalau imaging soundstage mungkin gue nggak ngerasain terlalu
Nggak kayak, kalaupun satu lebih bagus dari yang lain itu nggak terlalu jauh juga gitu. Right, terus gue coba ke 2 juta. Gue coba ke Nova. Ini juga rame gara-gara kemarin bara suara pakai ini ya. Sama, gue juga prefer Swan Envy. Tapi kemarin tuh bara kayaknya Iga nyobain juga ini. Kayaknya dia tetap prefer ini. Itu lebih bright sebenarnya kalau menurut gue sih. Upper mid-range atau lower treble-nya ya. Sama, treble-nya plastiki BA timber yang kalau lu nggak bisa ngerasain ya udah sih nggak apa-apa, enjoy aja gitu. Kalau udah punya ini juga enjoy aja. Jadi gue tetap lebih pilih ini juga. Utamanya treble, timbre gitu. Kalau separasi imaging menurut gue nggak terlalu ini. Tapi ini mid range-nya anjir enak banget, tebel, enak tapi terang. Oke, lanjut. Nah, ini yang mungkin agak akan susah. Ini SR5, salah satu inner monitor 2 juta yang gue suka banget, Soundprime SR5. Dia itu kekurangan satu, treble di 8 kHz itu nonjol banget gitu. Kayak ada lancip gitu di 8 kHz yang benar-benar tinggi gitu. Jadinya lu tahu kalau ada sesuatu yang tinggi nih, tapi gue nggak tahu di treble-nya apakah di 10 kHz, 12 kHz, apakah di 6 kHz, enggak, di 8 kHz-nya itu. Dia kan agak nyentrik banget. Tapi imaging-nya lebar-lebar sama rasa-rasa crunchiness kalau denger indie rock gitu mungkin kayak The Hives gitu ya. Atau denger Franz Ferdinand itu mungkin crunchy gitarnya lebih berasa di sini sih. Gue dengerin anjir ada satu enak banget juga. Tame Impala full album Lonerism manapun lah itu udah enak banget. Alamak itu gue dengerin Elephant, Mind Mischief. Ini gila. Lu nikmat banget pasti pakai ini, lebar, enak, crunchy, gitar juga enak. Tapi di sini juga bersaing lah untuk gitar. Tapi dengan value yang ini 2,3, ini 1,2 men, no brainer. Menurut gue ini gue nggak goreng-goreng atau gimana ya. Tapi kalau lu nyari natural timbre, dynamic driver, dual dynamic driver ya, pancinya dapat nggak berlebihan, treble juga nggak ngecering parah, tapi juga nggak terlalu warm. Representasi image-nya itu bagus menurut gue di tengahnya, di kiri kanannya, di depan belakang kayak ada apa ya, kayak 2 dynamic driver di sini gitu, nggak sih, apa kayak instrumennya tuh di sini, terus vokalnya ada kayak 1 center speaker di depan lu yang agak beda gitu posisinya, aduh cakep banget lah imaging-nya. Ya paling itu sih, udah bagus banget. Sekarang kekurangannya, agak susah di drive, tapi nggak sesusah planar-planaran yang ribet mungkin ya, nggak kayak PR2 atau apa gitu. Dynamic driver, dual dynamic driver, tapi agak berat. Impedance-nya kecil sebenarnya. Sensitivity-nya agak rendah, di bawah 100 tuh biasanya agak perlu dihajar lagi gitu ya. Satu lagi kekurangannya, ini belum tentu jadi kekurangan sih, tapi kelihatannya maybe bisa saja terjadi. Jadi Tangzu ini Tangzu Warner punya gue. Kalau gue sering gonta-ganti ear tips, itu tuh si nozzle-nya tuh copot ya. Nozzle-nya tuh bukan nozzle-nya, sorry, filter nozzle-nya yang kayak kain warna hitam itu. Nah, si Swan Envy ini juga kurang lebih bahannya sama. Tuh, cuma jaring untuknya seperti ini. Kenapa lu Tangzu ngeluarin produk 1 juta, suaranya bagus, tapi filternya kenapa nggak bisa bikin yang mesh kayak besi aja gitu di sini itu. Ini Truth Ear Gate harga 300.000. Lu bisa bikin filter kayak gini, kenapa sih Tangzu masih pakai yang stiker? Tapi sih sebenarnya di e-commerce banyak yang jual filter-filter kayak begini ya. Cara pasangnya pun gampang, nanti gue coba beli juga nih buat dipraktekin nih, taruh di sini cuma pakai pinset gitu doang. Ya hopefully sih harusnya ini mudah-mudahan nggak banyak dari kalian yang terjadi copot gitu kayak di Tangzu One R punya gue yang ini. Dia udah enak sih, kekurangan itu agak berat aja. Kalau disuruh rekomendasi DAC sebenarnya lu pakai Shanling UA1 Plus juga dia kenceng-kenceng aja gitu, oke aja gitu. Cuma setelah gue coba kayak ganti, kayak misalnya lu ganti kayak kabel 4,4 gitu, misalnya lu mau custom di Sena Acoustic kayak di Verus kayak, ya menurut gue ini salah satu yang murah, copper, bukan murah sih, terjangkau loh untuk kabel custom branded sendiri, lokal brand sendiri, jack sendiri 4,4. Ini cakep, bisa dipakai 700 ribuan. Tapi ya lu butuh DAC yang ya kayak Shanling UA4 lah, bisa lah Shanling UA4, Vio K13 maybe, Vio Q11 maybe, Cayenne RU7 bebas. Tadi gue pakai di Cayenne RU7 lebih organik lagi, treble lebih luas lagi, enak, lebih natural, lebih organik lagi.
Lebih analogis juga si Cayenne RU7 ini, oke. Tapi lu cuma pakai ini, lu high gain, volumenya agak kenceng dikit udah pas-pas aja. Nggak seberat IM planar gitu lah menurut gua. Jadi tetap enak. Highly recommended. Setup normal, eartips bawaan, kabel bawaan sebenarnya nggak masalah gitu. Tapi kalau lu mau lebih gampang ngedrive-nya lu pakai 4,4. Kalau lu udah punya DAC yang 4,4 juga nggak apa-apa. Highly recommended dengan harganya yang cuma 1,2. Ya segitu aja sih. Kalau lu ada pertanyaan, komen aja di bawah. Jangan lupa follow, subscribe, dan tonton konten gue yang lainnya. Thank you.